Seorang wanita yang memiliki kehidupan yang sangat sempurna, memiliki karir yang sukses, rumah mewah, anak yang lucu dan tampan, serta suami yang romantis dan juga setia. Semua berjalan seperti biasa hingga keesokan harinya kehidupannya tetap sempurna kecuali satu hal, suami yang romantis dan juga setia. Drama ini dimulai dengan sebuah bingkai foto keluarga yang terdiri dari seorang istri, anak, dan juga suami. Istrinya yang bernama Ji Son Woo merupakan seorang dokter dan juga direktur muda di suatu rumah sakit di Korea. Wanita yang sangat sensitif, perfeksionis, dan juga cerdas. Suaminya yang bernama Lee Tae-oh merupakan seorang pengusaha di suatu perusahaan, tapi bisa dibilang dia ini belum sukses sampai sekarang. Lee Tae-oh ini memiliki paras wajah yang sangat tampan bagi kaum hawa. Anaknya yang bernama Jun Yong yang mau masuk ke sekolah menengah pertama atau SMP, yang kegiatan sehari-harinya itu sangat sibuk. Dimulai dari ada kursus piano, matematika, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Seperti orang tua yang lain yang sangat ingin melihat anaknya sukses. Jadi guys, awalnya itu keluarga ini tuh pokoknya kayak harmonis banget. Kayak mereka tuh saling mencintai, istrinya mencintai suami, suaminya mencintai istri. Sampai di awal film ini pun, pada episode pertama itu udah ada adegan keesokan harinya setelah sepasang suami istri ini berhubungan. Biasalah ya, istri pasti bangun duluan, terus dia nyiapin sarapan dan lain sebagainya. Dan nah, pasang istri itu ngambil pakaian kotornya suaminya, Lee Tae-oh, itu jatuh guys. Ting, kayak lipstick gitu kan, jatuh. Ya mikir aja gitu, suami cowok punya lipstick. Nah, tapi di sini Lee Tae-oh tuh kayak mengeluarkan 1001 alasan supaya istrinya tuh yakin. Lipstick itu aku beli karena bibir aku kering. Banyak banget alasan yang dikeluarkan dan dia tuh jawabnya dengan santai banget guys. Ya biasalah cowok gitu ya. Sebelum sang istri mau ke rumah sakit, suaminya tuh manggil, "Sayang, kamu kesini dong, aku mau kasih kamu shawl. Ini supaya kamu gak kedinginan," kata suaminya gitu. Ya kita ya sebagai seorang perempuan, kalau misalnya digituin oleh suami, oleh pacar, oleh pasangan kita pasti happy banget dong. Nah jadi si Ji Sun Woo ini yang ngampirin suaminya, terus diikat shawlnya warna biru, terus dia pergi ke rumah sakit. Sesampainya Ji Sun Woo di rumah sakit untuk bekerja, dia tuh langsung nanganin satu kasus guys. Nah di sini dia tuh tanganinya sangat cerdas banget, bertanggung jawab. Pokoknya karisma itu keluar banget. Di sini aku suka banget sama karakter si Ji Sun Woo. Jadi nggak salah banget kan kalau misalnya hampir semua karyawan, dokter-dokter yang ada di rumah sakit itu kayak respect banget sama dia. Selamat pagi, annyeonghaseyo, selamat siang, hati-hati di jalan, semoga hari Anda indah. Sesudah dia menyelesaikan masalah itu, dia ke ruangannya. Dan di sini udah mulai gimana gitu ya. Dia ke ruangannya, dia punya ruangan sendiri karena udah ya bisa senior, bisa dibilang dia tuh kayak dokter senior, udah direktur muda gitu, pasti punya ruangan sendiri kan. Dia ngelepas pakaiannya, ganti ke pakaian dokter, terus dia buka dong shawlnya. Dan di sini di shawl itu guys, ada kelihatan ya satu rambut itu panjang, warnanya pirang. Ya otomatis itu bukan rambutnya si istri dong, ya nggak sih, mikir aja. Rambutnya tuh warna hitam, ya kayak gini lah, pendek, warna hitam, persis kayak gua. Tapi cantikan gua guys. Itu rambut siapa sih? Kok di shawl suami aku ada rambut warna pirang? Tuh, warnanya pirang kok, bukan warna hitam. Ini pasti rambut orang lain, rambut cewek lain, bukan rambut aku. Akibat dari kejadian itu, si Ji Sun Woo ini sama sekali gak konsen, totalitas dia gak konsen untuk ngeladenin pasien-pasien dia yang datang. Pokoknya dia mikir terus, wah itu rambut siapa ya? Wah itu rambut siapa ya? Wah suami aku selingkuh ya? Pas pasien pertama datang, tuh memang rambutnya udah warna pirang, panjang, pokoknya mirip banget sama yang rambut satu helai yang dia temuin di shawl warna biru yang punya suaminya itu. Wah kayaknya perempuan ini selingkuhannya. Wah kayaknya dia ini dong selingkuhan suami aku. Gue tebak memang cewek ini guys yang merupakan selingkuhan dari suaminya, selingkuhan dari Lee Tae-oh. Kenapa gitu? Karena yang memang sifat karakternya tuh kayak hahaha, iya aku bahagia banget hidup aku akhir ini. Nah otomatis udah tertanam dong di otaknya sang istri, wah kayaknya dia ini selingkuhan suami aku. Pokoknya dia securiga mungkin sama semua wanita yang rambutnya pirang, panjang. Pokoknya sensitif banget orangnya, posesif banget istri dia ini.
Terus datanglah pasien kedua yang namanya Min Hyun Seo. Nah, kalau Min Hyun Seo nih rambutnya juga pendek, dia ada poni gitu. Tapi dia ini punya masalah di mana dia tuh kayak hidupnya tuh juga penuh dengan lika-liku gitu. Karena dia tuh punya pacar yang pacarnya tuh sama sekali nggak beres, suka nyakitin dia. Jadi dia tuh kayak ada penderitaan gitu dalam hidupnya. Jadi dia tuh suka konsultasi sama si dokter Ji Son Woo ini untuk minta resep, untuk cerita-cerita. Sepulangnya Ji Son Woo ini dari rumah sakit, dia langsung jemput anaknya yang bernama Jun Jong, yang tadi aku udah perkenalkan. Dia jemput di sekolahnya, terus dia ketemu sama sekretarisnya suaminya yang bernama Jang Mi Yun. Nah, Jang Mi Yun ini memperkenalkan dirinya kayak sok kenal sok deket gitu. Hai Bu, masih kenal enggak? Aku ada sekretaris video suami kamu. Jang Mi Yun ini rambutnya tuh panjang, pirang, persis kayak rambut yang tadi dia lihat itu. Muncul dong pemikiran dia, kayak bingung banget. Apa dia ya? Oh, mungkin dia selingkuhan suami aku. Dia bukan sih selingkuhan suami aku. Pokoknya semua wanita yang rambutnya tuh pirang, panjang, pasti dia curigain. Dan dia tuh kayak ngelamun. Apalagi posisi asistennya suaminya ini itu adalah janda karena udah bercerai sama suaminya. Dan asistennya ini mengatakan bahwa Lee Tae-hyo, suami kamu, itu selalu pulang pada pukul 5 sore. Tapi nyatanya gak pernah pulang pukul 5 sore. Paling nggak dia tuh jam 7 malam atau jam 8 malam gitu. Ngejanggal dong di hati sang istri. Malam harinya, Ji Son Woo ini nggak netep di rumah guys. Dia pokoknya wanita karir ya, pokoknya pasti sibuk dong, nggak bisa kan duduk-duduk diam aja ngomong kaki di rumah, pasti ada aja yang dikerjainnya gitu. Nah, jadi dia pas itu lagi masak iga, terus dia mau anterin ke teman deketnya yang namanya Yuromi. Lagi dan lagi dan lagi, Yuromi ini rambutnya tuh ya pirang-pirang, agak panjang sedikit, nggak panjang banget. Ini juga, wah, semua orang yang panjang, pirang. Yang buat istrinya tambah curiga, teman deketnya ini dia tuh punya lipstick yang sama banget kayak punya suami yang kemarin dia cek pas jatuh itu guys. Wah, tambah kuat dong firasat istrinya. Ji Son Woo ini kayak mancing-mancing gitu kan, nanya tentang suaminya, tentang ini, tentang itu, sampai temennya Yuromi ini kayak gugup juga. Dia tuh kayak takut gitu kan. Ya, kalau aku ya jadi istrinya itu pasti aku udah curiga banget. Wah, kamu ini selingkuhan suami aku, kamu ini pelakor. Sepulangnya Ji Son Woo ini dari rumah temennya tadi, dia ngecek HP suaminya. Dia buka kan, semuanya tuh aman, mulai dari telepon, SMS, galeri foto, semuanya aman total, nggak ada sama sekali apapun curiga, titik-titik tanda-tanda gitu nggak ada. Sampai pas dia mau narok, ting, bunyi. Terus dia baca dong SMS-nya yang bunyinya, terima kasih untuk hari ini, semoga kamu mau kunjungin aku lagi di hari indah lainnya. Wow. Keesokan harinya pas Ji Son Woo ini mau kerja ke rumah sakit, dia punya satu teman baik banget yang bernama Sul Myung Suk. Aku kemarin lihat hati suami aku loh, dia ada tulisan kayak gini. Suami aku selingkuh, aku lihat ada lipstick yang sama kayak gini. Cerita semuanya sama teman baiknya di rumah sakit yang sama-sama dokter juga, yang tadi namanya Sul Myung Suk. Orangnya tuh kepo banget, pokoknya sensitif, posesif. Dia pulang cepat dari rumah sakit untuk buntutin suaminya. Nah, jadi dia ikutin suaminya pas pulang kerja. Suaminya tuh ke toko kue, beli bunga, beli kue. Dan ternyata suaminya itu jenguk mamanya. Suaminya juga bilang, aku akhir-akhir ini kesini. Ji Son Woo ini udah kayak, untung saja suami aku gak selingkuh. Tapi suster yang ada di rumah sakit itu bilang, suami kamu nggak pernah kesini, mamanya kangen banget sama putranya, baru hari ini dia kesini. Terus malam harinya sepasang suami istri ini itu pergi bareng ke suatu pameran yang milik pasien yang aku bilang tadi kayak pelakor itu. Dia ngadain suatu pameran foto. Nah, jadi sepasang suami ini datang kan, gedek-gedek, dia datang, dia sampai, terus pasien yang gue bilang pelakor itu punya anak namanya Takyong. Nah, di sini semuanya ya berjalan seperti biasa. Pokoknya mereka pesta, mereka makan, cerita dan lain-lain. Ya pokoknya berjalan seperti biasa kayak gitu. Tapi ada satu adegan di mana ada juga pasien kedua yang Min Hyun Seo. Nah, Ji Sun Woo ini cerita sama dia.
suami aku kayak gini, suami aku kayaknya selingkuh deh, dan lain sebagainya. Nah, Min Hyun Seo ini yang menganggap dokter ini hidupnya tuh sempurna banget, udah cantik, kaya, suami ganteng, anak lucu, ternyata juga punya masalah. Akhirnya Ji Sun Woo ini meminta Min Hyun Seo untuk memata-matai suaminya, dan memang terbukti benar guys. Suaminya tuh meluk cewek lain yang memang rambutnya tuh panjang, pirang, yang persis kayak dicurigain oleh istrinya. Merana banget kan hati istrinya, sampai semuanya dia tuh gak konsen. Ya ampun, miris banget. Nah, si Min Hyun Seo ini kayak kasih foto mobilnya si selingkuhan suaminya. Terus dia juga minta Ji Sun Woo itu untuk ngecek bagasi mobilnya suaminya. Gak kerasa suaminya tuh udah ulang tahun. Nah, dia tuh ngerayainnya di taman, pokoknya semua teman baiknya, semua orang itu diundangnya di partinya itu. Dan Ji Sun Woo ini kayak mengambil kesempatan gitu dalam kesempitan. Dia bilang, aku pinjem dong kunci mobil kamu, aku mau ngambil kamera untuk foto-fotoin kita nanti. Nah, sang suami kasih, terus Ji Sun Woo ini langsung dia obrak-abrik mobil suaminya. Ya, pada awalnya itu memang gak ada apa-apa. Kayak gak ada apa-apa di mobil ini, gak ada apa-apa. Tapi namanya firasat seorang istri itu pasti kuat banget kan. Dia bongkar lagi semuanya sampai akhirnya dia nemuin pintu rahasia yang ada di bawah karpet bagasi mobilnya. Itu ada sebuah tas yang isinya itu CD sang suami, ada handphone. Nah, Ji Sun Woo ini langsung dong kayak udah sampai nangis, pokoknya miris banget. Dia buka HP itu, dan wallpapernya itu ternyata guys foto wanita, foto cewek, yaitu anak dari pasien yang gue bilang pelakor tadi, yang tadi dikenalin kan, namanya Da Kyung. Wah, sumpah istrinya tuh kayak bener-bener aduh, miris banget pokoknya, sampai bergelinang air matanya. Dan kebetulan Da Kyungnya juga memang ada di acara partinya itu, jadi dia kayak nyamain kan fotonya sama aslinya. Wah, bener. Dia buka, dia cek galeri fotonya, pokoknya banyak foto berdua, foto mereka lagi di pinggir pantai minum wine. Dan satu foto ternyata teman baik dia yang namanya Yurumi tadi, yang dia kasih makanan, dia anter beserta sama suaminya, terus asisten suaminya, itu ada semua di foto itu guys. Dan ternyata kalian bisa tebak dong, ternyata semuanya tuh tahu kebusukan dari sang suami Lee Tae-oh, tapi nggak ada yang kasih tahu sama Ji Sun Woo tentang hal ini. Dan parahnya lagi, pas dia buka di SMS, itu ada SMS dari teman baik dia yang di rumah sakit, yang namanya tadi Sul Myung Suk, yang kasih tahu semuanya ke Lee Tae-oh. Istri kamu pulang cepet hari ini, dia mau ngebuntutin kamu, dia ngecek HP kamu hati-hati deh sama HP kamu sekarang gitu. Pokoknya dia semuanya dia kasih tahu. Dan ya pokoknya parah, bener-bener parah film ini gitu kan. Emosi gue sampai pang gitu pas ngelihat semuanya terbuka gitu, semuanya dikasih tahu di episode pertama. Wah, bener-bener. Terus tanpa pikir panjang, istri dia ini, Ji Sun Woo, dia ngambil gunting gitu guys. Gunting, ya kalau menurut gue dia mau bunuh suaminya Lee Tae-oh. Dia simpen di belakang tangannya gitu kan, dia simpen, dia berjalan ke arah suaminya. Dan as you think, filmnya habis episode pertama. Cerita singkat episode pertama dari drama Korea A World of Couple Marriage. Pokoknya ini memang memicu emosi banget antara sang istri dan juga pelakor, dan juga suami beserta teman-temannya sekelilingnya yang sama-sama bersekongkol untuk menjatuhkan sang istri. Teman-teman yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan juga like serta komen dan juga share gimana perasaan kalian setelah kalian nonton drama Korea ini. Oke, jangan lupa diklik loncengnya karena nanti aku bakalan cerita juga untuk episode kedua dan selanjutnya dari serial drama Korea ini. Happy listening, happy watching.